Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Padmanaba. Episode kedua dari Padmanaba bercerita, mengulik lebih dalam kisah Padmanaba. Kembali lagi bersama saya Muhammad Danis Arkan. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dan bercerita bersama dua narasumber yang tentunya banyak teman-teman yang udah pada tahu nih dengan mereka berdua di kehidupan soal Padmanaba. Nah, bagaimana kira-kira kisahnya? Kita sudah bersama dengan Bapak Rudi dan Ibu Dari. Ya, mari Pak, Bu, selamat siang, apa kabarnya? Siang, alhamdulillah sehat. Oke, nah ini Pak Rudi ini adalah salah satu perwakilan dari Sarpras dan Ibu Dari ini adalah perwakilan dari TU. Nah, teman-teman kan pasti pada bingung nih, kira-kira pekerjaan mereka apa? Nah, boleh dijelasin nih mungkin Bapak Ibu, apa pekerjaan dari TU dan Sarpras di SMA Negeri 3, terutama nih di selama pandemi gitu, kira-kira gimana? Dari salah satunya mungkin. Oke, kalau dari TU terus terang tidak ada bedanya antara pandemi dan tidak pandemi ya. Karena pekerjaan TU itu semua dikerjakan di kantor, di sekolah. Jadi semua biarpun walaupun ada WFH, WFO kita jadwalkan, tetapi pekerjaan di kantor yang WFH juga paginya bekerja dulu di kantor, kemudian bisa pulang gitu. Dan yang WFO dari pagi sampai sore baru pulang. Gitu. Ya. Kalau misalnya dari Sarpras sendiri gimana Pak? Oh ya, kebetulan saya sebagai kepala Sarpras yang dipilih oleh sekolah menggantikan Pak Wahid karena beliau pensiun 1 Agustus. Saya melanjutkan program-program beliau, antara lain ada program untuk pengadaan maupun perawatan. Yang paling terbaru ini adalah kita melakukan perawatan gedung heritage atau cagar budaya yang kita lihat di sebelah selatan gedung itu hampir jadi dan megah ya dengan hitamnya seperti itu. Jadi Sarpras ini meskipun pandemi tetap kita memprogramkan terus untuk kegiatan terutama dalam hal pengadaan dan perawatan seperti itu. Nah, itu kan berarti dari Sarpras sendiri udah kayak benerin sarana prasarana yang bisa kita lihat di depan gedung sekolah kita sendiri. Nah, itu tujuannya untuk apa Pak? Kan kita tahu juga ini mau pandemi. Nah, itu tujuannya kira-kira? Ya, karena gedung kita kan termasuk gedung yang tua ya, peninggalan dari Belanda seperti itu. Nah, untuk gedung itu perlu dirawat karena memang kondisi genteng atau kondisi cat, tembok dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu waktu itu mengajukan untuk proposal perawatan melalui dana istimewa dan alhamdulillah cair, kemudian dilakukanlah perawatan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Nah itu hasilnya seperti itu, pemenang tender melakukan perawatan dan kita ajukan karena memang kondisi saat ini pandemi, jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar saat offline. Malah lebih diuntungkan di masa pandemi ya Pak? Iya, kita bisa maksimal memang untuk melakukan perawatan terutama untuk fasilitas pembelajaran di kelas. Iya. Terus ini kan berarti walaupun pandemi, TU sama Sarpras kan tetap kerja nih. Kira-kira di selama pandemi ini jatuhnya lebih susah atau lebih gampang kira-kira Pak? Ini dari Ibu. Lebih gampang ya, karena tidak terganggu dengan kehadiran siswa. Iya, itu mungkin seperti itu ya. Jadi semua bisa malah maksimal ya di dalam kerjanya karena tidak terganggu, siswa baru masih dalam pembelajaran online gitu. Ya, kalau untuk perawatan sendiri seperti pembersihan ruang atau kelas dan lain sebagainya itu memang diuntungkan ketika ada pandemi ini karena seperti sampah atau kotoran atau tempat itu kan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi cleaning service atau tenaga kebersihan dalam membersihkan seperti itu. Jadi memang ada ya, keuntungan tersendiri dari sekolah. Berarti jatuhnya selama pandemi ini bukan malah dirugikan, malah diuntungkan ya Pak ya? Kalau misalnya di pekerjaan ini ya. Di sisi lain. Di sisi lain ada untungnya berarti. Iya. Terus ini untuk TU nih mungkin Bu. Kan kita sering nih siswa-siswa kayak event gitu-gitu. Kira-kira itu ada kayak yang menangani administrasi atau perizinan untuk event-event tersebut nggak?
ya. Eh, untuk ketugasan TU ya, itu sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Jadi TU itu sudah terbagi dalam tugas dan bidangnya. Jadi kalau surat-surat itu bagian persuratan. Jadi di kantor di TU itu ada bidang keuangan, bidang kepegawaian, kesiswaan, kemudian inventarisasi barang, pengarsipan, persuratan. Itu yang ada di kantor. Kalau persuratan tentunya juga surat izin itu bagian persuratan. Iya. Kemudian itu yang di kantornya. Yang di luar kantor ada, yaitu bagian pengelola perpustakaan, pengelola laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium fisika, kemudian pengelola dapodik, dan tenaga kebersihan. Jadi semua kerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing gitu. Berarti itu semuanya tergabung dalam satu kesatuan di TU gitu ya, Bu? Betul, iya. Nah, terus selama pandemi ini kan salah satunya mungkin yang tadi Pak Rudi bilang ada yang di depan itu. Nah, kira-kira penambahan apa lagi nih fasilitas-fasilitas yang lain sekolah selama pandemi? Oh iya, fasilitas sekolah yang lain yang kita kembangkan selama pandemi tentunya persiapan pembelajaran tatap muka ini kan kita membutuhkan fasilitas terutama untuk protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer dan sebagainya. Kita juga menyediakan masker. Kemudian di sini kita lihat bahwa sebentar lagi gedung Geraha Manaba yang dibangun oleh alumni akan selesai. Jadi ketika nanti serah terima pada sekolah, maka tugas sekolah berikutnya adalah mengisi dengan fasilitas serta merawatnya. Kemudian ada program yang lain adalah rencana saya di bidang sarana prasarana adalah penerangan gedung heritage SMA 3. Jadi kalau malam kan gedung SMA 3 itu masih terlihat gelap. Nah, kita targetkan biar menarik, ikonik dan bisa dilihat di sini cukup elegan ya kalau dilihat dari foto. Targetnya seperti itu. Kemudian kita programkan juga supaya ketika di depan ini kan masih menggunakan baliho atau poster atau cetak spanduk atau yang besar itu. Nah, kita targetkan ya berbasis IT ya dengan menggunakan Videotron. Nah, ini supaya nanti ketika ada event atau acara atau branding sekolah itu nggak perlu cetak berkali-kali ya, cetak spanduk berkali-kali, cukup aja bikin trailer atau video yang atau slide. Jadi selain menambah gedungnya keren, kita juga punya fasilitas Videotron. Kemudian melengkapi fasilitas komputer yang terbaru dengan akses internet cepat, itu jelas. Pengembangan IoT ya. IoT ini contohnya lampu mati secara otomatis jika nggak ada orang atau nggak digunakan dan lain sebagainya. Kemudian kontrol PATX, kemudian digital inventarisasi aset sekolah menggunakan QR code, kemudian ada e-learning, tablet untuk, nah ini kita targetkan juga siswa nanti belajar ketika PTM itu menggunakan tablet seperti itu. Ya meskipun bertahap, satu kelas dulu, tahun depannya 2 kelas dan sebagainya. Kemudian ini ada juga program penghijauan menggunakan hidroponik sayuran supaya lapang itu juga ada view-nya. Kemudian di sini ada ruang pameran ya, untuk prakarya siswa atau seni budaya siswa. Kita sendiri tahu bahwa siswa itu nggak punya ruang untuk mengekspresikan karya-karyanya seperti itu. Kemudian menghidupkan kembali program pupuk kompos Fatmanaba. Kemudian kita akan membuat ruangan yang ini menjadi ruangan yang bagus, yaitu namanya New Studio Podcast Fatmanaba. Insya Allah ada di gedung Geraha Fatmanaba. Lanjutnya nih, pojok sekolah Tenggara itu kan tamannya belum begitu bagus ya. Kita targetkan menjadi suasana yang nyaman, landscape sekolah di sana. Kita perlu ikonik baru dari luar. Ketika orang lewat, yaitu apa? Kita buat kolam teratai 2 di sana. Jadi ada di sini juga ada di sana seperti itu. Kemudian landscape lapangan bola Widoro Kandang, jadi rumputnya nanti bagus lah untuk
sepak bola, terus atletik dan lain sebagainya, pembaruan komputer anjungan. Jadi nggak hanya pakai keyboard, tapi pakai layar sentuh seperti ini. Dan masih banyak lagi program-program yang lain untuk yang non fisik. Contohnya anak-anak itu kan sudah menggunakan Google Education, yaitu email yang tanpa batas. Yang Google Suite itu ya Pak ya? Google Suite itu kan drive-nya tanpa batas Google Drive-nya. Kita akan kembangkan juga ini Canva Premium. Jadi siswa seluruh SMA 3 bisa mengakses Canva Premium dengan template yang gratis dan free ya, tidak berbayar. Nah itu ada minimarket Padmanaba juga di sini. Kemudian ada nanti untuk tempat display. Misalnya supaya siswa bisa jualan di situ untuk mengembangkan wirausahaannya, untuk event dan lain sebagainya. Berarti kalau misalnya siswa mau usda gitu bisa di sini ya? Iya, bisa dititipkan di sini. Tidak hanya siswa, mungkin warga sekolah. Jadi meningkatkan kesejahteraan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari pengembangan terkait fasilitas yang ada di SMA 3 di Jakarta. Dan juga kalau misalnya dilihat dari Sarpas ini memang sangat menunjang pembelajaran siswa ya tentunya ya Pak. Iya. Dari segi estetika, dari segi kegunaan juga gitu. Iya. Dan itu memang tidak bisa diproses dalam waktu dekat ya. Tentunya ini kan butuh waktu. Yang jelas harapan saya nanti sekolah kita itu berbasis IT ya, karena mendukung teknologi industri 4.0. Iya. Berarti harapannya membuat Padmanaba sangat lebih maju berarti ya? Iya, lebih maju. Teknologinya kita jangan sampai kalah. Fasilitasnya jangan itu aja, tapi yang benar-benar menunjang untuk siswa di bidang teknologi. Mungkin ini saya ada pertanyaan nih. Kan dari TUI sendiri juga ada yang dari kebersihan ya Bu ya? Iya. Nah itu kira-kira untuk merawat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu kira-kira gimana Bu? Atau mungkin ada programnya atau gimana? Mungkin bisa Iya. Setiap hari dan sudah diperjelas di ketugasan masing-masing ya, itu sudah ada pembagian tugasnya. Jadi masing-masing petugas kebersihan kita ada 7 ya, di luar CS itu tenaga Naban semua ada 7 dan semua sudah pembagiannya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Itu jadi tidak ada apa istilahnya itu ada yang kurang bersih atau apa. Insya Allah saya melihat setiap pagi semua rajin-rajin ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat juga di Lapten udah ada lampu, terus juga di kamar mandi kelihatan nyaman sekali. Iya. Benar. Kalau misalnya dari Sarpras sendiri gimana Pak untuk fasilitas-fasilitas mungkin yang nggak bisa disentuh sama TU kebersihan. Nah kira-kira Sarpras yang dari dari Labcom sendiri itu gimana Pak? Untuk fasilitasnya, perawatan. Ya, untuk perawatan di sini seperti komputer dan lain sebagainya, kita targetkan untuk peremajaan. Jadi setiap 5 tahun memang kita kalau memang komputer itu dipandang sudah tidak layak, ya kita ganti seperti itu. Karena memang kan teknologi terus berkembang, aplikasinya juga semakin menuntut untuk spesifikasi yang tinggi. Untuk itu rencananya di Padmanaba sendiri kita usulkan melalui proposal DAK, yaitu untuk penambahan fasilitas seperti komputer dan IT yang mumpuni seperti itu secara spesifikasi. Nah terus dari kayak cara perawatannya tuh yang udah dijelasin sama Bu Dari sama Pak Rudi, kira-kira ada nggak sih perubahan-perubahan dari fasilitas itu yang sangat berkesan mungkin bisa diceritain? Perubahan-perubahan ini yang sangat berkesan dari perawatan ini ketika memang pandemi ini ya. Jadi ketika pandemi ini satu sisi membuat siswa menjadi terbatas, tapi satu sisi lainnya menjadikan guru dan siswa menjadi kreatif. Mau nggak mau Bapak Ibu guru itu berlatih ya. Mau nggak mau mengembangkan media pembelajaran berbasis digital atau online. Dan oleh karena itu, karena pandemi seperti ini, otomatis kita bisa memaksimalkan dalam perawatan. Seperti penggantian kamar mandi, itu kan tidak mengganggu. Kemudian perawatan kelas dan lain sebagainya di bangsal di sebelah
selatan ini ya, gedung heritage. Ini yang kita lihat sekarang. Kalau kalian bisa melihat bahwa kelasnya semakin bersih, semakin seperti baru seperti itu. Jadi itu kelebihannya ketika dalam masa pandemi ini kita bisa maksimalkan dalam salah. Kalau dari TU sendiri ada perubahan-perubahan yang berkesan mungkin nggak cuma dari kebersihannya tapi dari yang lain. Ya mungkin kalau di kantor ya biasanya surat itu kita harus ngantar atau kemana itu. Sekarang lewat online sudah bisa langsung ya sudah sampai kan seperti itu. Apalagi kalau misalnya bisa dilihat salah satunya lab bio ini juga bisa dibilang baru ya Pak ya dari pandemi yang awalnya tiba-tiba siswa pada bingung tuh kok pada dihancurin labnya, ternyata tiba-tiba diganti sama lab bio yang baru. Itu sebuah kemajuan yang sangat keren sih bisa. Ya bahkan tentang perseratan itu sendiri saya juga mempertimbangkan nanti kita gunakan teknologi tanda tangan digital, yaitu berbasis QR code. Jadi semua undangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah nanti akan tergantikan dengan QR code dan itu resmi ya, diakui oleh undang-undang. Bahkan nantinya juga seperti ijazah atau raport itu juga ada TTL-nya, tanda tangan elektronik, sehingga nanti bisa di-scan apakah itu asli atau enggak. Oh iya. Itu pengembangan ke depan. Semoga menjadi bisa. Oke, amin. Nah, terus tentunya ini juga Pak dari perawatan yang ada kan pasti ada kendala nih. Iya. Nah, kira-kira mungkin bisa dikasih dikit aja apa itu kendalanya? Oh iya. Untuk kendala memang selama ini kan dalam pandemi ini itu ada beberapa perangkat yang jarang digunakan atau hampir tidak digunakan, seperti ada proyektor di kelas-kelas itu. Nah itu ada beberapa yang memang off atau mati karena jarang digunakan. Itu kemudian kita langkah preventifnya adalah melakukan perawatan berkala, setiap 13 kali kita nyalakan supaya nanti peralatan-peralatan itu bisa nyala kembali. Jadi kendalanya karena nggak digunakan. Iya, kita sudah kangen pengen ketemu lagi. Ketemu sekolah. Iya. Kalau misalnya dari TU sendiri gimana? Kendala-kendala mungkin miskom atau yang lainnya gitu? Sepertinya selama ini aman-aman saja dan lancar. Ya. Oke. Nah, ini langsung aja ke yang paling terakhir nih kita. Mungkin dari Bapak Ibu sendiri ada pesan dan harapan untuk Padmanaba yang bisa disampaikan? Kalau saya sendiri harapan dan pesan-pesannya pada seluruh siswa itu untuk tetap menjaga kekompakan. Karena kita lihat sendiri alumni bahkan yang sudah lulus sampai saat ini membuat gedung yang luar biasa megah, hasil gotong royong, dan itu sangat menginspirasi sekolah lain bahwa kekompakan dari mereka sekolah sampai mereka lulus itu tak lekang oleh waktu. Harapannya itu tolong untuk selalu dijaga supaya kedepannya bisa seperti ini. Tidak melupakan alma mater. Tidak melupakan alma mater dan tidak melupakan teman-temannya. Jadi saling bahu-membahu untuk saling solid. Ya. Dari Ibu sendiri. Ya, harapan saya bersama dengan Pak Rudi menjaga kekompakan dan semoga Padmanaba jaya dan lebih maju dalam segala bidang. Amin. Ya. Amin. Semoga itu harapan-harapan kita bisa dikabulkan dengan sangat cepat ya. Amin. Oke, jadi kita udah mengulik dari kisah Padmanaba dari Pak Rudi dan Bu Dari juga, dan semoga apapun yang telah direncanakan bisa terrealisasi dengan sangat baik dan sesuai dengan rencana apa yang sudah ada, dan semoga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan semakin lancar ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya, Pak Rudi, dan Bu Dari yang sampaikan. Terus ikuti rangkaian acara Pekan Peringatan Hari Padmanaba dan nantikan episode selanjutnya di Padmanaba Bercerita. PPHP berubah, berintegrasi, bersemi. Sampai jumpa.